Bapak-bapak, ibu-ibu, anu sami-sami dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berbicara sekarang ini, Bu, ya, atau Pak, dahsyatnya istighfar dalam membongkar pintu langit. Dahsyatnya istighfar dalam membongkar pintu langit dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat, Bu, istighfar itu, ya. Dahsyat sekali. Kalau kita benar-benar yakin kita pada Allah, ya. Jadi usahakan istighfar itu jangan digunakan sebagai hanya sebatas ketika kita kaget astagfirullah, ya kan? Nah, itu diusahakan istighfar itu menjadikan momen bagi kita untuk membongkar langit, rahasia langit. Sebab di situ akan terjadi suatu kenikmatan yang sangat dahsyat, Bu. Allah akan membongkar, membuka. Ya kan? Di sini ada suatu keterangan dari Allah. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullahu fastaghfiru lidzunubihim. Ya. Jadi orang-orang apabila di mana mereka mengerjakan suatu kesalahan, fahisah, kejelekan, ya kan? Al-kezoliman, al-zolamu, atau mereka zolim, ya kan? Anfusahum, pada dirinya, ya kan? Maka Allah menyarankan fadzakarullahu, maka kalian berzikirlah. Fastaghfiru lidzunubihim, bersegeralah kalian itu minta ampunan atas dosa-dosa kalian. Itu Al-Quran. Nah, nanti saya jelaskan keterangan bahwa apakah benar, gitu kan, bahwa dengan istighfar itu Allah akan melimpahkan rezeki dan Allah akan membukakan pintu langit, ya kan? Makanya jangan disepelekan dengan yang namanya istighfar. Istighfar itu macam-macam, ya. Yang penting walaupun pendek, tapi tetap kita secara kontinu, dawam. Nah, itu aja. Jadi jangan sampai kita membaca Sayyidul Istighfar tapi tidak konsekuen, ya. Gitu kan, wajah, gitu kan, mengapain dengan gitu kan, istighfar, gitu kan, kajian pendek, ya, walaupun pendek itu istighfar, tapi kita continue, konsisten lah terus istighfar. 10.000 kali nggak sapoe, nah. kan itu nanti sare Udah kebiasaan kita, manakala kita dapat kabingu, dapat rasul, wah istighfar itu belum istighfar, ya kan? Dagang sepi istighfar memang apa ya? Ya kan?
pamajikan ngamuk-amukan, istighfar we panjang. Gitu kan. Istighfar we terus. Salah kita mare duit Bu, istighfar aja Bu. Ya, istighfar aja. Toh nanti Allah yang akan memberikannya Bu. Gitu kan. Nggak mau apa ya? Gitu. Inilah nanti akan saya jelaskan bahwa dengan istighfar itu Allah akan membukakan pintu rezeki yang benar-benar dahsyat. Ya. Tuh dianggap sepele istighfar sama apa? Gitu. Nah di sini biasanya kalau yang namanya istighfar itu berkaitan dengan suatu pengakuan dosa kita, ya kan? Atas kesalahan kita, atas zalim kita pada diri kita sendiri, ya kan? Barusan tadi pagi saya zalim atas diri sendiri tidak melaksanakan sholat. Barusan tadi diri kita zalim, ya kan? Sholat hampir mendekati sholat maghrib, ya, sholat asar. Itu zalim. Zalim teh lancik paribasana ngagogoreng batur, ngajahatan batur, gitu. Dan kadinya diusahakan zalim itu kita sendiri merasakan zalim, ya kan? Bahwa kita ini zalim, ya Allah, aku ini zalim, ya kan? Kepadamu ya Allah, karena aku lalai, gitu kan? Sholat subuh, berang, jam 7, jam 8 terkadang, gitu kan? Kunut ke era, gitu. Dirapatkeun gitu kan. Saking ku era masih bagus gitu kan. Ya kan, orang masih mau melaksanakan sholat walaupun siang. Ya kan? Nah, itu. Daripada itu sama sekali. Kan bahaya diledek ke budak oge mah apa? Tong jadi masalah. Daripada engke dihinakan ku Allah. Ya. Lamun jalma geus dihinakan ku Allah, subhanallah, malhes hese. Hirup di hese. Gitu kan. Begitulah, ya. Ustaz, apa benar bahwa dengan istighfar itu Allah akan memberikan rezeki yang melimpah? Benar, Bu. Gitu. Ya. Keterangannya ada Ustaz, ada, gitu kan, ya. Salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa istighfar itu benar-benar membuka rezeki, membuka pintu langit, membuka ampunan Allah, gitu kan. Asal kita benar-benar istighfarnya, benar-benar yakin, gitu kan. Gitu. Rasulullah bersabda, ini referensi kitab saya, ini adalah Duratun Nasihin, ya, Duratun Nasihin dalam bab taubat, ya, bab taubat. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayki makhrajan wa min kulli hamin farazan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dasar landasan hadis tersebut menerangkan, ya, barang siapa yang beristighfar, ya kan, maka Allah akan menjadikan kepada orang yang beristighfar itu min kulli dhayqi, Allah akan menghilangkan rasa doib itu, kesumpekan, Bu. Kapepet hirupnya mengapa? Aku masih jalan menuju sumpek gitu kan. Membawa nanti kayak ngamuk jeung ngamuk. Gitu. Berarti dia tuh doib gitu kan. Sempit. Gitu kan. Kehidupan anak salah itu salah, ya, kehidupannya gitu. Kubatu pada ngahina karena kemiskinan anak gabungan langkah orang, ya kan, yang salah, jadi kan. Nah,
Ketika orang melazimkan, ya kan, membiasakan membaca istighfar mingkuli waktu, ya kan, setiap waktu, gitu kan. Maka di situ Allah akan membukakan makhrazan, jalan keluar. Wa min kulli hamid, dari hal yang bersifat kebingungan. Hamil itu bingung, gitu kan, ya. Warajaqahu, dan Allah akan memberikan rezeki, yang mana rezeki itu min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang dia tidak sangka-sangka, ya kan. Cobalah, ya kan. Jadi istighfar itu jangan digunakan ketika kita dapat suatu kaget, astagfirullah, karuas, astagfirullah, gitu. Ya. Rasulullah sendiri yang Allah sudah maksumkan, tinggal memilih tempat, ya, tinggal memilih tempat di mana beliau mau, ya kan, di mana beliau mau, tinggal buka, masih beristighfar, ya kan, subhanallah, ya kan. Nah, jadi kalau lamun orang bingung teh mah apa ulah ini terus istighfar lah, terus istighfar. Jadi istighfar. Usahakanlah gitu. Ya. Rasulullah sendiri dalam sehari itu berapa? Tidak kurang dari 100 kali istighfarnya. Jadi kan. Diusahakan istighfarnya itu biqalbin. Ya kan? Dengan hati. Usahakan penuh penghayatan. Kenapa saya bisa bicara begitu? Yakin, Bu, manakala ketika saya mendawamkan itu istighfar terus, Rasulullah itu nggak bohong, ya kan, jelas, emang jelas ngebuka rezeki. Nah, itu gambaran bagi kita, ya Bu, ya. Jangan pernah lepas dari istighfar. Apalagi kalau istighfar itu kita imbangi dengan sholawat, akan lebih mantap lagi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, menyikapi dalam suasana sekarang kan, Bu, ya, gitu kan. Allah sedang menurunkan ujian ke kita. Ya kan? Allah sedang menunjukkan kekuasaannya dengan makhluk sekecil itu, sampai dunia nggak bisa berkutik kan. Berbagai macam cara sudah pemerintah itu kan. Kejadian itu kan Islam merupakan iktibar. Kalau kita baca corona, kami itu membaca kalimat corona itu kan artinya bahasa Arab itu corona. Kami membaca. Nah, ketika kami membaca, itu Allah sedang membaca keimanan kita, ya kan, ketaatan kita kepada Allah, ya kan. Namun diharfiahan kadinya corona, kami sedang membaca, domir nahnu, qoro'a, membaca. Nah, kami sedang membaca. Baca ku ulang kayak gitu. Ya. Ulah sieun. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana kan. Jangan merasa kita takut lah. Ya kan? Terima apa adanya, tapi ikhtiar pun kita selaku manusia itu harus ikuti peraturan orang yang paham. Ya kan? Dokter melarang kita ini begini, ikuti aja, gitu kan. Ulah nang tangan, ulah mentang-mentang orang geus kuat karena kata wahidana, eta urusan Allah. Ulah, tetap kita masih ikuti, ya kan. Ya, wajib itu hukumnya kita mentaati peraturan yang telah pemerintah aturkan, gitu kan. Di samping itu juga kita benar-benar berikhtiar, ya kan, berhati-hati. Ya itu tadi istighfar itu yang harus kita mantapkan.
Cobalah dengan istighfar itu Allah akan memberikan kebahagiaan. Bahagia itu kan ada relatif kan. Ayat kebahagiaan duniawi, kebahagiaan kesehatan itu kan merupakan kebahagiaan. Mang apa yang dunia loba. Ya. Gitu kan. Bahagia dunia kan mang apa. Tapi belum tentu mang apa itu bahagia ukhrawi, bahagia diri. Ya. Nah, makanya tinggal pilih, nah orang bahagia dunia atau bahagia akhirat. Tinggal pilih. Rata-rata orang mah ngudag dunia, ya kan? Udah dunia, ya kan? Ya makanya dengan hal kita mengaji begini, ya alhamdulillah, ya kan? Kalau kata mang apa mah pengecasan lah, ya. Pengecasan. Nah itu istighfar ya, istighfar. Perbanyaklah. Ya. Nah, dalam hadis lain juga dikatakan ya, Rasulullah SAW, wallahi ini di astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksar min sab'in. Ya, marwatan. Rasulullah sampai bersumpah, wallahi ini, ya kan? Aku ini beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, ya kan? Dan aku bertaubat kepada Allah, wa atubu, dan aku bertaubat, ya kan? Fil yaumi, dalam suatu malam, dalam suatu hari, ya kan? Ya, tidak lepas daripada 70 kali. Rasulullah, wallahi itu kalimat juga udah kalimat wallahi. Demi Allah. Tuh kan. Ya. Cobalah, ya kan. Manakala hidup kita susah, manakala hidup kita itu rupak, ya, gitu kan. Cobalah belajar sekarang ini Allah membukakan pintu rezeki itu dengan istighfar. Bukalah pintu langit dengan istighfar. Bukalah pintu rezeki itu dengan istighfar. Ya. Yang penting kita konsekuen setiap hari itu tidak kurang daripada 100, ya kan? Rasulullah berapa? 70, ya kan? Itu. Konsisten tuh Rasulullah. Nah itu. Ya, sedikit gambaran bagi kita bahwa beristighfar itu merupakan suatu hal pembuka rezeki, ya kan, bagi kita. Paling tidak, gitu kan. Manakala Allah sudah memberikan ampunan ke kita, itu ya Allah subhanallah. Allah akan memudahkan urusan kita, mengapa? Malese hirup. Ya. Mau malese, gitu kan. Malese. Itu salah satu jalan taubatan nasuha, ya, gitu kan. Salah satu jalan taubatan nasuha dengan beristighfar. Ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan. Oke. Dari grup pikiran soalnya ke error ya cabang dia sangat soalnya ya blank ngeblank kosong teuing ngedrop 2 minggu kayak ngedrop. Nah itu ya, 2 bulan 3 2 bulan aduh tolongan udah. Itu salah satu jalan kita untuk taubat itu dengan istighfar, ya. Juga jalan kita untuk membukakan rezeki itu pun dengan istighfar. Lebahkan istighfar nggak saya nama. Bari diiringi dengan sholawat. Kita membaca kunci itu, istighfar itu kunci, ya kan? Kunci membuka rezeki. Nah, sholawat itu, ya kan, mempercepat proses istighfar itu sampai kepada Allah, ya kan? Itu
Makanya imbangilah dengan salawat. Perbanyak. Itu aja amalan yang saya laksanakan sehingga Allah memudahkan segala urusan. Istighfar dengan salawat. Nah itu. Ustaz, tanya Siap. kayaknya kan. Terkait al-awalu biniat dengan istighfar, boleh nggak kita tadi istighfar membuka pintu rezeki, buka pintu tobat segala macam, tapi kita misal punya satu keinginan, walaupun niat kita misal untuk keluar dari permasalahan, apakah boleh seperti apa? Memang harus pokoknya ikhlas aja deh, terserah Allah mau gimana, yang penting kita tidak bertujuan untuk misal pengen sesuatu atau apa gitu. Apa harus diniatkan apa ikhlas aja? Bagus, ya kan? Nah, itu pertanyaan apa? Ada yang mengapa? Baru lihat ini, Nah, Pak Belit kene. karena kumpul satu-satu gitu. Baru lihat. Ini Ustaz, abdi bayar Ustaz, sekantenan. Nah, sok. Masalah istighfar, intinya kan masalah kualitas. Nah, kualitas istighfar yang seperti apa? Yang di mata Allah istighfar itu memiliki kualitas yang tinggi. Apakah ya tadi sebenarnya nyambung apa dengan niat yang lain, apa niat yang ikhlas? Itulah istighfar yang mau kita laksanakan, tapi kan ke niatnya ya. Nah sekarang tingkatan kualitas dari istighfar dari seorang muslimin itu tingkatannya kualitas itu yang tertinggi lah, nilainya A lah gitu. Itu bisa mudah kurang lebih. Gitu. Jadi itu jadi benchmark kita nanti. Ya. Allah berfirman dalam suatu keterangan, ya enggak? Jelas sering kita bapak saya bacakan, wa ma umiru liya'buduna illa mukhlishina lahuddin. Ya kan? Kaulah tidak semata-mata merintah kalian untuk beribadah itu kalian itu ikhlas. Ya kan? Sifat humanisme kita ini wajar. Ya kan? Dan sifat ibadah kita itu wajar masih di bawah standar yang lain. Istighfar itu kan ada istighfar anak TK, ada istighfar anak SD, ada istighfar anak SMP, ya kan? Ada istighfar anak SMA, ada istighfar anak kuliah, ada istighfar S2, ya banyak S1, S2 kan. Nah, itu kan tingkatan loh Pak. Ya. Paham mungkin? Nah, diusahakan ketika kita ini beristighfar, ya, ari istighfar anak SD kos kumaha sih? Anak TK kos kumaha sih? Apal cangkem ya, apal cangkem. Naik ke tingkat SD, tina apal cangkem, lancar istighfar, lancar, ya kan? Terus apal artinya maaf ya. Artinya itu aku mohon ampunan kepadamu ya Allah, istighfar itu kan. Itu sebatas dia sudah bisa baca dan sudah tahu arti. Incak ke SMA. Ketika kita sudah menduduki istighfar SMA itu kos kumaha tingkatanana. Ya kan? Apakah kita istighfar itu karena di mulut saja? Ya kan? Ya. Apakah kita itu istighfar itu karena oleh? Ya kan? Nah, di SMA itu tingkat SMA itu perlu pengkajian yang dalam di situ. Apalagi kalau sudah tingkat S1 istighfar di riset ya kan? Oh berarti kalau kita mau benar mah istighfar itu harus taubatan nasuha. Ya kan? Ketika aku ini zalim, aku tidak akan mengulangi lagi. Terus diperhatikan. Nah, manakala kita sudah istighfar S2, kudu istighfar deh, cek paribasan harus kontak dengan Allah langsung. Tinggal kita sekarang mah
arah kita kemana? Apakah arah kita istighfar itu untuk duniawi atau arah kita istighfar itu untuk ukhrawi? Ya kan? Ya. Saya bilang wajar, ya kan? Dengan keawamiahannya kita, gitu kan, bahwa kita beristighfar. Tapi keawamiahan kita dengan konsisten kita, nah itu nanti Allah yang akan mengarahkan. Karena sebatas kemampuan istighfar kita itu segitu. Tong diayah-ayahin deh, tong terlalu dipaksakan deh istighfarnya kudu kyo, ya kan? Yang penting kita konsisten, konsekuensi orang baca istighfar benar. Adapun hal itu urusan Allah nanti. Ya. Ilham urusan Allah kemana? Nanti juga yang naikkan derajat itu nanti bukan itu, tapi Allah nanti. Terpulang daripada cek paribana, terpulang daripada untuk mencari apa, itu nanti juga Allah sudah tahu. Kalau kita sudah bisa meriset sendiri, Pak. Ya. Diusahakanlah gitu kan. Istighfar kita itu atau ibadah kita itu jangan karena orang, coba karena Allah. Terpulang didinya masih pabalut ku hutang, misalkan pabalut ku kahirupan, pabalut innaha alimun khabir. Allah Maha tahu. Ya kan? Yang penting kita mah terus istighfar terus jalannya aja terus istighfar. Buahkeun istighfar eta nepikeun ka buah. Paling tidak buah tina masa istighfar itu rohani kita kuat. Lamun geus rohani kuat, selesai urusan dunia. Dijamin. Bicara soal dunia kealaman. Nah disitulah ujian istighfar itu risetnya hese banget. Dibaledogan heula, dihina heula, ini kan dicaci maki heula. Itu nanti bakal ada ujian istighfar itu. Ya. Namun orang benar-benar menginginkan adanya istighfar itu berhasil. Wayahna ujian ada banyak. Walana beluan lakum, ya kan? Allah akan selalu menguji kan. Minal amwal, minal anfus, ya kan? Dina dapat kekurangan harta, kekurangan diri kita, sakit lah gitu. Ya, nah itu. Ya sedikit gambaran dari saya. Baca dengan kejadian sekarang, situasi sekarang, ya kan? Dengan adanya penyakit sekarang, bukan Indonesia aja kan, tapi dunia kan. Nepikeun ka ibadah haji kayak kan ditutup kan kaganggu. Iya kan? Begitu. Geus nama baca Allah sedang membaca kita. Ketika Allah sedang membaca kita, ya, dan kita harus